penjelasan di bawah. Ada 3 hal penting untuk diketahui dan dilaksanakan dalam belajar bahasa, antara lain: 1. Gramar atau tata bahasa. 2. Vokabulari atau kosakata. 3. Praktis atau latihan. Umumnya, susunan kata dalam bahasa Inggris sama seperti dalam bahasa Indonesia, yakni mengikuti pola S, P, O, X, di mana S sama dengan subjek, P sama dengan predikat, O sama dengan objek, X sama dengan explanation atau keterangan. Untuk keterangan waktu, sering diletakkan di depan kalimat, sehingga susunan menjadi X, S, P, O, X. Kata kerja bantu, auxiliaries disingkat AUX, adalah bagian penting dalam menyusun kalimat dalam bahasa Inggris, yang termasuk auxiliary antara lain can, may, must, will, shall, ought to, have, do. Dalam suatu kalimat, penempatan AUX adalah sebagai berikut. 1. AUX selalu diletakkan sesudah subjek. 2. Untuk kalimat negatif menyatakan tidak, not diletakkan sesudah AUX. 3. Untuk kalimat tanya yang jawabannya yes, no, AUX dipindahkan ke depan subjek. 4. Untuk kalimat tanya dengan kata tanya W6H, tetap AUX mendahului subjek. W6H yang dimaksud adalah what, where, when, why, who, which, how. To be termasuk auxiliary. Di dalam kalimat, to be digunakan jika 1. Dalam kalimat tersebut predikatnya bukan kata kerja. 2. Membuat kalimat yang predikatnya sedang dikerjakan. 3. Membuat kalimat pasif. You love me. You do not love me. Do you love me? Why do you love me? She loves you. She does not love you. Does she love you? Why does she love you? Ada 4 aturan pembentukan tenses. 1. Continuous atau sedang menggunakan to be dan kata kerja ing. 2. Future atau akan menggunakan will atau shall dan kata kerja bentuk ke-1. 3. Perfect atau sudah menggunakan have dan kata kerja bentuk ketiga. 4. Past waktu lampau, cukup menggantikan auxiliary menjadi bentuk kedua. Bentuk question tag dalam bahasa Inggris adalah sebagai berikut. 1. Jika kalimat ke-1 tidak ada not, maka pada auxiliary pada tag diberi n, t. 2. Jika kalimat ke-1 sudah ada not, maka pada auxiliary pada tag tidak diberi not. He will help you, and I will too. I can sing a song, and he will too. They may come to my house, and their parent may too. He did not go to school, and I did not either. He did not help me, and you did not either. Yesterday he did not come to the office, and his friend did not either. Using so and neither. You understand this sentence, and so do I. You don't understand this sentence, and neither do I. I can help you, and so can he. I cannot help you, neither can he. Opposite elliptic. You understand this sentence, but I do not. You Passive voice adalah kalimat di mana subjeknya adalah sasaran dari kata kerja. Dalam kalimat tersebut subjeknya pasif. Dalam bahasa Indonesia, biasanya kata kerja menggunakan imbuhan di.
Contohnya, dipukuli, ditulis, dilihat, dicium, dan lain-lain. Untuk membuat passive voice, kata kerja yang digunakan adalah bentuk ketiga, dan to be diletakkan sebelum kata kerja tersebut. Dependen dan independen terjadi akibat dua buah kalimat yang digabung menjadi satu kalimat, di mana kalimat yang satu merupakan induk kalimat dari kalimat yang lainnya. Ada 3 kegunaan kata kerja ini yang lazim. 1. Sedang. 2. Sebagai kata benda. 3. Aktif partisipal. 1. Untuk benda yang jumlahnya lebih dari 1, plural, maka harus ditambahkan huruf S pada akhir kata benda tersebut. 2. Untuk benda yang jumlahnya lebih dari 1, plural, dan akhir pengucapannya berdesis, seperti gelas, box, tis, dan lain-lain, maka harus ditambahkan huruf I dan S pada akhir kata benda tersebut. 3. Terdapat beberapa pengecualian yang tidak mengikuti aturan ini. Berikut daftar lengkap pengecualian tersebut. Analysis, analyses. Cactus, cacti. Child, children. Crisis, crises. Criterion, criteria. Datum, data. Diagnosis, diagnosis. If sebagai jika atau kalau, tidak ada perubahan struktur kalimat, tetapi if sebagai andaikan atau misal, terjadi perubahan struktur kalimat sebagai berikut. Pengandaian sekarang, gunakan tenses bentuk lampau atau past tense. To be with digunakan jika to be dibutuhkan apapun subjeknya. Untuk pengandaian waktu lampau, gunakan tenses bentuk past perfect. It dapat diartikan 3 jenis. 1. It sama dengan ini, itu, dia. 2. It sama dengan hal ini, hal itu, hal tersebut. 3. It tidak didefinisikan, digunakan untuk menyempurnakan kalimat. Contoh. It is a book. Lebih dari 1 kata kerja dalam 1 kalimat. Kata kerja kedua, ketiga, dan seterusnya wajib dimulai dengan to. Contoh. I like to tell you a story. I want to go to buy a bicycle. I come to invite you to my party. Setiap kata benda dimulai dengan kepemilikan, kata tunjuk, jumlah. Apabila ketiga hal di atas tidak ada, maka kata benda tersebut harus dimulai dengan the.